Halo, selamat pagi anak-anak. Pagi Pak. Bagaimana kabarnya? Apakah baik-baik aja? Baik. Oh, puji Tuhan, kalian semua baik-baik aja. Tahu Bapak hari ini mau ngapain? Nggak tahu? Oh, nanti Bapak hari ini mau menyampaikan materi pembelajaran ya. Adik-adik udah pada siap belum? Oh, yang di belakang di sana tuh, kenapa kamu ngantuk tuh? Kamu udah siap belum mengikuti pembelajaran? Oh, sepertinya kalian masih cukup ngantuk-ngantuk ya untuk mengikuti pembelajaran ya. Oke, itu tidak apa-apa, itu normal sekali. Sekarang Bapak meminta adik-adik sekalian untuk mencari tempat ternyaman. Terserah mau di mana, pindah meja, pindah kursi juga nggak apa-apa. Yang penting itu tempat ternyaman kalian. Duduk santai, posisi yang nyaman, mau kakinya disilang lah, atau kakinya di apa itu terserah kalian. Carilah posisi ternyaman untuk kalian. Lalu saya meminta adik-adik untuk menarik nafas, buang nafas, tarik nafas, buang nafas, tarik nafas, buang nafas. Bagaimana? Sudah lebih rileks sekarang? Bagus, jika sudah lebih rileks, sekarang saya meminta adik-adik untuk menutup mata sekarang. Dan saya sekarang meminta adik-adik sekalian setelah sudah menutup mata untuk membayangkan kalian ini ada di sebuah tempat yang sangat tenang, sangat damai, sangat sunyi, apapun itu. Entah kalian bisa memikirkan itu di pantai, di gunung, ataupun di sofa rumah kalian juga tidak apa-apa, asalkan itu adalah tempat ternyaman kalian. Baik, sudah membayangkan. Sekarang saya meminta adik-adik untuk membayangkan adik-adik ini di dalam sebuah kelas. Adik-adik bisa mempunyai semangat yang tinggi untuk mempelajari di kelas pada hari ini. Adik-adik bisa memahami dan adik-adik bisa mengetahui apa yang akan kita pelajari pada hari ini, memiliki rasa semangat yang tinggi, memiliki semangat untuk menulis di kertas catatan, dan adik-adik mempunyai niat untuk bertanya dengan baik kepada guru. Baik, sekarang saya akan memberitakan materi pada hari ini. Dan saya meminta adik-adik untuk membayangkan, dan setelah sesi konseling ini adik-adik bisa memahami materi yang saya berikan. Semua materi yang saya berikan ini bisa masuk ke dalam memori jangka panjang, bisa memahami dan mengimplementasikannya di dalam kehidupan sehari-hari, dan bisa menjadi rema yang baik untuk pengalaman hidup adik-adik sendiri. Dan di dalam pelajaran ini adik-adik tentu bisa berpartisipasi aktif dalam menjawab pertanyaan dan memiliki keingintahuan yang sangat tinggi di materi kita pada hari ini. Baik, saya sekarang akan meminta adik-adik untuk membuka matanya dan kita memulai pelajaran dengan penuh kelembutan. Baik, tarik nafas, buang. Tarik nafas, tahan, buang. Tarik nafas, tahan, buang. Dan di dalam perhitungan yang ketiga, adik-adik bisa membuka mata adik-adik dan kita akan langsung memulai pembelajaran kita. 1, 2, 3. Baik, bagaimana rasanya? Sudah semangat? Sudah siap untuk belajar? Baik, bagus sekali. Baik, kita akan mulai materi kita hari ini. Oke, pertama ini saya akan membahas soal apa itu kepercayaan diri, apa itu self esteem. Kenapa sih kepercayaan diri sama self esteem itu penting dalam kehidupan kita? Apa faktor-faktornya, apa dampaknya, dan gimana cara kita menanggulangi bagi kita ini yang masih kurang percaya diri? Oke, pertanyaan pertama saya kepada teman-teman semua, apa sih yang kita tahu tentang kepercayaan diri dan self esteem? Ada yang ingin menjawab duluan?
jika nggak ada yang ingin menjawab, saya yang tunjuk ya. Saya minta untuk ini untuk menjawab. Menurut saya Pak, kepercayaan diri itu sebuah rasa yang ada dalam diri individu atau seseorang untuk melakukan apa yang dia inginkan tanpa adanya rasa rendah diri ataupun ketidakpercayaan pada dirinya untuk melakukan sesuatu tersebut. Menurut saya itu Pak. Baik, Dini sudah tepuk tangan buat Dini. Ada yang lain ingin ngasih tahu apa itu kepercayaan diri dan self esteem? Mungkin yang lain? Oh ya, ini selamat ya dan dari jalan. Terima kasih Pak. Ataukah ada yang lain yang jawab? Ya silakan di kayak Putri. Jadi kepercayaan diri itu keyakinan seseorang terhadap kemampuan penilaian terhadap dirinya. Yeah. Kalau harga diri itu kayak penilaian keseluruhan dari diri orang itu sendiri. Baik, tepuk tangan bagi kayak ini. Oh, BMW apa apa? Oke, baik, seperti yang sudah teman-teman jelaskan semuanya bahwa kepercayaan diri ini adalah keyakinan diri dalam seseorang untuk mencapai tujuan dalam mengatasi tantangan. Dan serta self esteem itu adalah harga diri. Jadi penilaian subjektif akan dirinya sendiri terhadap nilai dan kemampuan dirinya. Orang yang mempunyai kepercayaan diri yang tinggi, orang yang mempunyai harga diri yang tinggi, mereka percaya bahwa mereka itu bisa mempunyai hak-hak yang mereka pantas untuk menerima. Jadi orang yang percaya diri ini, mereka ini bisa untuk berkembang walaupun mereka itu di bawah tekanan. Baik, untuk berikutnya, emang apa sih pentingnya kepercayaan diri dan self esteem? Emangnya kepercayaan diri itu penting gak sih teman-teman? Penting. Kenapa tuh pentingnya? Kenapa penting? Kenapa kita harus percaya diri? Menurut saya, yuk. Sampai nanya Pak. Iya. Nggak apa santai aja saya. Kurang tahu. Oke, atau ada mungkin teman-teman yang ingin menambahkan? Mungkin? Baik, jika tidak ada yang menambahkan, pentingnya kepercayaan diri dan self esteem itu adalah pertama untuk kesejahteraan psikologis. Jadi kalau kita mempunyai kepercayaan diri yang tinggi dan self esteem yang tinggi, kita tentu saja mempunyai kesejahteraan psikologis yang tinggi secara mental, secara semuanya. Jadi kita tuh bisa menjadi lebih tenang, lebih oke lah untuk menjalani segala sesuatu. Yang kedua itu hubungan intrapersonal antara orang lain. Jadi dengan kepercayaan diri itu kita bisa meningkatkan kualitas hubungan kita antara orang lain. Kita bisa membangun sebuah hubungan, kita bisa membuat suatu relasi yang baik, dan dengan adanya kepercayaan diri ini kita yakin untuk berteman dengan semua orang dan mendapatkan sebuah insight baru dari mereka. Dan yang ketiga ada pencapaian akademis dan karir. Pencapaian akademis itu bisa dari seperti mungkin seorang ikut gampel di sekolahnya, jika yakin mengikuti ekskul cheerleaders di sekolahnya, kita memenangkan beberapa lomba-lomba, cerpen, puisi. Jadi itulah yang menyebabkan pentingnya kepercayaan diri. Kalau untuk yang karir, kita tuh seperti mendapatkan sebuah kenaikan gaji, kenaikan jabatan, kita dipercaya oleh bos dan manajer kita. Jadi seperti itu. Untuk yang berikutnya, ada yang tahu nggak apa yang mempengaruhi kepercayaan diri kita di sini? Faktor-faktor yang mempengaruhi kepercayaan diri dan self esteem. Saya Pak. Silakan ini. Menurut saya yang mempengaruhi kepercayaan diri itu ada misalnya dalam masa lalu kita mengalami sesuatu yang kurang menyenangkan. Nah itu bisa berdampak kepada kepercayaan diri kita yang sekarang. Kita berani untuk percaya diri atau enggak karena pengalaman diri kita yang di masa lalu. Menurut saya itu Pak. Oke, bagus di ini. Atau ada teman-teman yang lain ingin menambahkan? Silakan, Cika. Mungkin kurangnya dukungan dari lingkungan juga mempengaruhi Dukungan dari lingkungan. Ya itu mengaruhi juga sih. Oke, tepuk tangan untuk ini. Karena kamu sudah menunjukkan. Oke, jadi faktor-faktor yang mempengaruhi kepercayaan diri dan self esteem itu pertama itu pengalaman masa lalu teman-teman. Kita ini adalah produk dari masa lalu kita. Pengalaman baik, pengalaman buruk itulah yang membentuk kita. Pengalaman baik seperti misalnya kita tuh mendapatkan ujian, kita menang suatu lomba atau kuis, itu membuat kita tuh semakin percaya diri di masa depan.
Begitupun juga dengan pengalaman buruk seperti bullying. Saya harap teman-teman tidak bullying, karena bullying itu bisa menyebabkan orang itu menjadi minder di masa depan. Yang kedua ada dukungan sosial. Dukungan sosial itu penting banget karena manusia itu perlu yang namanya aktualisasi diri. Karena dengan adanya dukungan sosial ini kita bisa untuk menunjukkan diri kita sendiri seperti apa potensi yang kita punya ini. Dan yang ketiga ini ada perbandingan sosial. Penilaian diri kita terhadap dari orang lain itu bisa menjadi faktor yang sangat penting. Karena kalau orang lain itu menilai diri kita seperti apa, otomatis itu akan mengefek kita, mengefek kepada kepercayaan diri kita dan self-esteem kita. Dan yang terakhir itu adalah keyakinan pada nilai pribadi. Nilai-nilai positif itu memiliki dasar yang kuat untuk percaya diri. Jadi dengan kita tuh mengenali diri kita sendiri, kita tuh bisa mempunyai otentisitas dan keaslian dari diri kita sendiri, dan kita tuh bisa untuk meningkatkan kepercayaan diri kita lebih lagi. Baik, berikutnya apa sih strategi untuk mengatasi kita yang mungkin merasa tidak percaya diri? Bulan sering nggak sih merasa tidak percaya diri? Kadang-kadang pernah sih Pak. Kira-kira kamu ngapain aja sih kalau kamu merasa tidak percaya diri? Biasanya sih saya lebih gini ya, misalnya kalau saya tuh nggak percaya diri ketika pergi keluar sendirian Oke. gitu Pak. Karena kan di sini saya merantau ya, jadi apa-apa tuh sendiri gitu kan. Dan kalau keluar tuh sendiri kadang-kadang saya nggak merasa percaya diri. Kalau itu sih biasanya saya lebih gini sih Pak, lebih antisipasi aja, lebih buat saya diri saya relax gitu, misalnya dengan dengarkan lagu, jadi lebih relax, nggak merasa stres gitu. Baik, terima kasih teman-teman. Terima kasih ya sudah menjawab. Baik, ada teman-teman lain yang kira-kira apa sih strategi kita untuk mengatasi kepercayaan diri? Kalau bulan tadi bilang dia bisa mendengarkan lagu untuk supaya lebih relax. Mungkin yang lain ada? Silakan, Ika. Mengeluarkan pikiran positif. Jadinya kalau kita udah berpikiran kalau kita nggak percaya diri kan biasanya kita udah mikir kayak kemungkinan buruk yang terjadi. Iya. Jadi coba kita membangun pola pikir yang lebih positif, mengesampingkan pikiran negatif. Jadi kita mengatasi, jangan overthinking lah istilahnya ya. Oke, tepuk tangan buat Ika. Oke, jadi itu ya dari yang teman-teman sudah katakan, kita jangan terlalu pikiran, kita bisa untuk mencari cara untuk menenangkan diri kita, bisa seperti dengan musik atau melakukan hobi kita. Jadi yang pertama itu kita harus mengenali, strategi itu mengenali diri kita sendiri. Karena kadang-kala kalau kita tidak percaya diri, kita kayak nanti siapa sih? Kayak kita tuh masih belum terlalu mengenal diri kita sendiri. Yang kedua, kita pun harus menentukan tujuan yang realistis kita ke depannya tuh mau kayak gimana. Kita mau membawa hidup kita tuh arahnya kemana. Dan yang ketiga, afirmasi positif itu penting banget. Mungkin agak jarang pada orang-orang kayak teman-teman sering nggak sih kayak misalnya teman-teman tuh merasakan melakukan suatu hal yang konyol gitu, terus kayak ih bego banget sih gue, ih goblok banget sih gue. Percaya atau nggak percaya teman-teman itu bakal mengefek teman-teman sekalian. Jadi lidah itu kuasanya itu sangat amat kuat ya. Lebih baik kita membicarakan yang penting-penting. Saya bisa, saya mampu, saya percaya diri, saya mampu untuk berbicara tentang orang-orang. Jadi afirmasi positif itu penting banget. Kita harus mengasihani diri kita sendiri. Yang keempat, menghadapi ketakutan. Benar sekali, dan ini pun juga terjadi di saya sendiri. Saya pun juga kadang-kadang tuh mengalami ketakutan, apalagi berbicara di depan. Tapi saya tetap untuk ngomong di depan teman-teman sekalian semua. Jadi kalau kita punya masalah itu dihadapi, jangan dihindari. Ya, saya tahu mungkin agak berat ataupun gimana, tapi tidak apa-apa, pelan-pelan pasti bisa. Yang berikutnya adalah pengembangan keterampilan sosial. Pentingnya meningkatkan kemampuan komunikasi dan interaksi sosial. Mungkin kalau itu tuh kita bisa mengikuti beberapa kegiatan-kegiatan sosial, kita mengikuti klub mungkin ikut klub catur, klub anime, klub film, apapun itulah. Jadi kita tuh bisa berinteraksi dan kita tuh bisa menjadi percaya diri, dan mungkin kita bisa mengikuti beberapa organisasi yang bisa melatih percaya diri dan soft skill kita. Dan yang terakhir ini adalah mengambil resiko. Teman-teman, ini saya pengen kasih tahu pada kalian semua. Mungkin kita beberapa dari kita tuh takut untuk salah, tapi saya ingin mengatakan jangan pernah takut untuk salah. Ambillah resiko yang ada, karena kita semua ini masih muda. Dan kalau kita tidak pernah mengambil resiko, kita tidak bersalah, kita tidak akan tahu yang mana benar, yang mana tidak. Jadi teman-teman
ambillah resiko yang ada karena kita masih muda, biar bisa jadi pembelajaran untuk ke depannya. Oke, saya mau menayangkan video, teman-teman tolong lihat. Pada kelihatan nggak apa yang di belakang? Kelihatan Pak. Tutup benteng Pak. Kenapa? Tutup benteng. Oh iya, maaf. Itu percaya diri. Menurut para ahli, percaya diri itu adalah gak. Aku gak akan melakukan itu. Aku sih gak terlalu suka terpaku pada satu macam definisi saja. Buat aku sih, semua orang itu kan punya pandangan dan pengertiannya masing-masing dalam mendeskripsikan sesuatu. Jadi, ini menurut pandangan aku ya. Dulu pas aku masih kecil, percaya diri itu seperti selebritis di TV yang kelihatannya keren, pakai pakaian mahal, senyum-senyum di depan kamera dan dikejar banyak penggemar. Aku jadi terpesona dan penasaran, gimana caranya supaya aku bisa keren kayak mereka? Yang terpikirkan pertama itu adalah mencoba mengganti gaya aku dengan gaya selebritis. Contohnya, pakai baju seperti mereka, aksesori, atau punya HP yang sama seperti mereka. Aku mencoba sebisa mungkin mengimitasi sama persis dengan idola di TV. Tapi tetap aja dari masa sekolah, aku ini bukan orang yang percaya diri. Aku ini anak pendiam yang ternyata
ditayangkan tadi, saya dapat menyimak bahwa percaya diri itu cukup untuk menjadi diri sendiri dan tidak perlu mencoba untuk meniru orang lain agar kita merasa lebih dipandang oleh orang lain. Sekian Pak. Oke, baik, terima kasih. Ini tepuk tangan ini. Atau ada yang lain yang mau menjawab lagi? Tidak ada? Oke, baik. Jadi inti dari video ini adalah tentang kepercayaan diri. Kita kalau jadi orang itu tidak perlulah kita menjadi orang lain, kita menjadi diri kita sendiri aja yang paling atas. Dan kalau kita percaya diri itu bisa kita latih dengan berbagai macam cara. Salah satunya itu bisa dengan mengikut berbicara dengan banyak orang, membangun relasi yang seperti yang sudah seperti saya memaparkan materi. Oke, saya sekarang ingin memberikan kalian tugas kelompok ya teman-teman ya. Cari masing-masing ini 2 orang. Sebagai tidak cukup, carinya 3 orang saja ya. Semua berkelompok. Jadi saya akan kasih tahu. Jadi apa namanya di kelas ini itu tuh cuma ada 2 pertanyaan doang. Saya melakukan ini untuk supaya teman-teman tuh bisa lebih percaya diri. Apa sih hal positif dari teman-teman kita dan apa sih potensi yang bisa lebih dikembangkan lagi sama teman-teman kita. Jadi saya akan kasih waktu mungkin kurang lebih 10 menit. 5 menit kalian ngobrol aja. 5 menit sisanya baru tulisin. Apa sih hal positif yang dipunya dari masing-masing dari teman kita dan apa yang bisa kita kembangin lebih dalam lagi. Ngerti? Baik Pak. Oke, baik. Kalian silakan ngobrol-ngobrol. Saya kasih waktu 10 menit dari sekarang. Oke, gimana? Teman-teman udah pada selesai belum? Sudah. Oke, baik. Karena kalian sudah menyelesaikan tugasnya, saya minta kalian semua berkelompok tuh untuk maju ke depan dan memberitahukan apa sih hal positif dari teman-teman kalian semua. Silakan. Kelompok mana dulu yang mau maju ke depan? Saya Pak. Baik, silakan. Oke, ini. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini kami dari kelompok pertama ingin membacakan hasil dari diskusi kami berdua. Yaitu yang pertama, apa saja hal positif dari teman-teman kita. Nah, yang saya lihat dari teman saya, Ulan, yaitu terdapat Ulan mempunyai sikap yang ramah serta mempunyai inisiatif yang baik. Nah, apabila potensi yang itu dikembangkan, maka Ulan bisa pada ramah-tamahnya Ulan bisa mempunyai banyak teman ataupun mempunyai relasi yang cukup banyak. Nah, sedangkan dari hal inisiatifnya, Ulan bisa mengembangkan sebuah rasa untuk membantu seseorang tanpa seseorang tersebut meminta terlebih dahulu. Sekian dari saya. Untuk selanjutnya Ulan silakan. Baik. Kenapa? Gimana Ulan perasaannya? Ya merasa tersanjung. Oh, oke, siap. Oke, silakan Ulan. Jadi apa saja hal positif yang saya ketahui dari teman saya itu dia ini suka membantu. Jadi kalau misalnya saya tuh bertanya tentang tugas kuliah gitu, saya sering bertanya dengan Dini. Lalu ini juga memiliki empati yang bagus begitu. Lalu jika potensi ini dikembangkan, Dini mungkin bisa memahami perasaan orang lain dengan baik gitu. Lalu mungkin ini juga menjadi karir kedepannya. Oke, baik. Perlahan. Wah, saya sangat senang sekali Pak ya dengan afirmasi positifnya dari teman saya. Oke, silakan tutup kembali. Baik, untuk kelompok yang terakhir, kelompok Putih dan Mika, silakan maju. Baik, silakan untuk saling memuji satu sama lain, afirmasi kepada teman-teman semua. Mulai dari Ukin dulu. Baik, jadi hal positif yang saya lihat dari teman saya itu, jadi Mika saya lihat itu suka membantu teman yang mengalami kesusahan. Terus Mika juga ramah dan Mika juga rajin dalam mengerjakan tugas-tugas. Nah, menurut saya Mika itu dapat mengembangkan potensinya itu. Mungkin Mika bisa membantu teman di mana Mika melihat teman yang kesusahan. Mika dapat membantu teman tersebut
sebelum teman tersebut meminta bantuan terhadap baik seperti itu. Gimana Mika perasaannya? Senang Pak. Jadi saya tahu. Senang. Jadi saya tahu apa diri saya. Oke, siap. Hal positif yang saya tahu dari teman saya itu dia penyabar. Emang benar teman-teman? Benar. Penyabar. Terus rasa ingin tahunya sangat besar. Jadi dia suka nyari-nyari tahu sesuatu hal. Jadi menurut saya potensi yang bisa dikembangkan, dia lebih banyak tahu ilmu gitu, kayak dia semuanya ingin dia nyoba masakan yang ini, terus dia kepo gitu, ingin tahu caranya gimana, jadi dia langsung belajar gitu. Jadi mungkin itu potensi yang bisa dikembangkan. Oke. Tepuk tangan dulu. Gimana rasanya Mika? Oh, sangat senang. Jarang-jarang saya dipuji oleh teman saya soalnya. Oke. Jadi saya merasa sangat senang. Oke, baik, silakan duduk. Terima kasih. Teman-teman semuanya, ketika alasan saya kenapa saya mengajak untuk diskusi kelompok seperti ini, biar teman-teman pada nyadar nggak, ternyata kita sih punya hal positif yang kita tuh nggak merasa, tapi teman kita tuh merasa, oh ternyata saya orangnya begini ya, betul nggak gitu ya? Ya memang kita tuh perlu sekali yang berbeda diri, dan saya berharap tidak hanya dari diri saya, berikutnya teman-teman semua tuh bisa menjadi lebih percaya diri lagi. Kepercayaan diri dan self-esteem itu penting sekali untuk kehidupan kita di depannya. Jadi teman-teman jangan pernah takut untuk di masa depan. Dan saya ingin, kita sudah di penghujung acara, saya ingin tahu ada yang bisa menyimpulkan dari apa yang sudah kita diskusikan pada kesempatan kali ini. Baik, siapa yang ingin menyimpulkan? Baik, silakan. Jadi pada kegiatan kali ini saya dapat menyimpulkan di mana kepercayaan diri itu merupakan keyakinan seorang terhadap kemampuan atas dirinya sendiri, sedangkan self esteem itu merupakan penilaian terhadap dirinya dia sendiri. Pada kegiatan ini juga saya dapat tahu faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi, seperti pengalaman masa lalu, terus dukungan sosial juga. Setelah itu di penghujung tadi juga ada kegiatan untuk berdiskusi. Di situ jadi kita bisa tahu tentang hal-hal positif apa saja yang ada di teman kita, dan teman kita juga tahu hal-hal positif apa saja yang ada pada diri kita. Sekian. Oke, tepuk tangan untuk ini. Karena kamu sudah berada di kesimpulan, saya Terima kasih. baik, teman-teman semua, makasih yang sudah untuk berpartisipasi dalam pelayanan dunia pasca pada kali ini. Saya juga pun ingin mengatakan self-esteem dan kepercayaan diri itu sangatlah penting di dalam berbicara. Ya, mungkin saya kasih tahu bahwa itu penting banget. Teman-teman jangan pernah sekali-kalinya merasa diri teman-teman itu gak berharga. Saya nggak bisa, saya minder, saya semua enggak. Teman-teman tuh bisa, ambillah setiap resiko yang ada. Kita semua ini masih muda. Jadi kita tuh harus salah terus biar kita di dewasa nanti, dari kesalahan kita bisa belajar dari kesalahan kita yang ada. Percayalah diri teman-teman percayalah diri. Karena tanpa adanya kepercayaan diri, Indonesia tidak akan merdeka. Tanpa adanya kepercayaan diri, manusia tidak akan menginjakan kaki di Mars. Tanpa kepercayaan diri, budak-budak tidak akan dibebaskan. Jadi teman-teman, kuncinya apa? Percaya diri. Betul. Jangan lupa untuk selalu percaya diri, afirmasi diri, dan self-esteem yang tinggi. Jadi itu saja pemaparan saya pada kesempatan kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Om Santi Santi Santi.